Pada video modul 4 segmen 1 ini, saya akan membahas mengenai transformasi fasa difusional dan contoh-contohnya. Transformasi fasa difusional adalah perubahan fasa yang dikendalikan oleh difusi atau pergerakan atom-atomnya, seperti diilustrasikan seperti ini. Pada saat awal, atom-atom unsur pemadu dalam keadaan acak, kemudian akan bergabung membentuk fasa baru dengan cara difusi pergerakan seperti ini. Selain itu ada yang disebut transformasi fasa non-difusional, yaitu transformasi fasa yang tidak melibatkan difusi atau pergerakan atomnya, sehingga sering disebut diffusionless atau martensitic. Awalnya sama seperti tadi, tapi terbentuknya fasa baru, yaitu dengan cara regangan kisi-kisi atomnya seperti ini. Yaitu ada regangan sebesar ini, sehingga pergerakan yang seragam dan serentak dari atom-atomnya. Transformasi fasa non-diffusional sering disebut military, sedangkan yang diffusional civilian. Jadi secara umum, transformasi fasa diffusional terjadi relatif lambat, dan transformasi fasa non-diffusional perubahannya terjadi sangat cepat, karena hanya terjadi regangan kisi atomnya. Kemudian agar atom-atom dapat bergerak atau berdifusi, maka dibutuhkan aktivasi termal. Sedangkan transformasi fase difusional tidak ada aktivasi termal dan disebut juga atermal. Karena terjadi difusi dari atom-atomnya, maka transformasi fase difusional dapat terjadi perubahan komposisi kimia. Sedangkan transformasi fase non-difusional memiliki komposisi kimia yang sama. Ini adalah 5 contoh transformasi fase difusional. Lalu apa perbedaannya? Reaksi pengendapan atau precipitation merupakan perubahan fasa dari daerah satu fasa, misalnya alfa, ke daerah dua fasa, sehingga terbentuk endapan beta dalam matriks alfa dengan reaksi alfa aksen menjadi alfa plus beta. Dalam baja dapat terjadi di daerah ini, yaitu perubahan alfa atau ferrite menjadi terbentuk endapan Fe3C atau cementite dalam matriks alfa. Dalam reaksi pengendapan, terjadi perubahan komposisi kimia sehingga memerlukan difusi dalam jarak relatif panjang atau long range diffusion. Transformasi fasa eutektoid juga terjadi perubahan komposisi kimia dan difusi dalam jarak relatif panjang. Tetapi transformasi fasa eutektoid terjadi di titik eutektoid, yaitu perubahan fasa dari daerah satu fasa, misalnya gamma, menjadi dua fasa yang berbeda, yaitu alfa dan beta, sehingga reaksinya seperti ini. Contoh dalam baja adalah transformasi dari austenite menjadi ferrite dan juga cementite yang berstruktur eutektoid dan disebut juga perlite. Yang ketiga adalah reaksi ordering yang bisa terjadi tanpa terjadi perubahan komposisi kimia dan difusi dalam jarak relatif panjang, yaitu perubahan fasa dari yang asalnya atom-atomnya tersusun secara acak atau disorder menjadi teratur atau order. Misalnya atom Cu dan Au yang awalnya tersusun secara acak seperti ini menjadi teratur di mana atom Au berada pada posisi tertentu, yaitu pada pojok kubus, sedangkan atom Cu berada pada muka kubus. Dalam transformasi fasa masif, fase awal terdekomposisi menjadi satu atau lebih fasa baru yang memiliki komposisi kimia yang sama, tetapi berbeda struktur kristalnya, seperti perubahan dari fasa beta menjadi alfa seperti ini. Transformasi polimorfik terjadi dalam sistem fasa tunggal atau unsur murni. Bila suatu sistem fasa tunggal dapat memiliki struktur kristal yang berbeda dalam kondisi stabil pada selang-selang temperatur yang berbeda. Seperti contohnya transformasi fasa dari gamma Fe yang berstruktur FCC menjadi alpha Fe yang berstruktur BCC. Ini adalah rangkuman dari contoh-contoh transformasi fasa difusional beserta contoh reaksi dan ciri-cirinya, di mana reaksi pengendapan dan transformasi fasa eutektoid terjadi perubahan komposisi kimia dan diperlukan difusi dalam jarak relatif panjang. Kemudian reaksi ordering, transformasi masif, dan transformasi
polimorfik tidak terjadi perubahan komposisi kimia, dan transformasi masif dan polimorfik terjadi perubahan struktur kristal. Ini adalah referensi yang digunakan dalam segmen video ini. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.